Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon bijaksana, hikmat, pencerahan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, kemuliaan bagimu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan firman yang akan kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan, bijaksana, dan kekuatan kepada kami untuk mengerti kehendak-Mu dan memahami apa yang Engkau mau untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang kita akan baca renungkan diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengarkannya, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam setiap hal yang akan kita lakukan, kita perlu untuk membuat rencana. Sebuah rencana yang tentunya harus kita susun dengan penuh tanggung jawab. Langkah-langkah praktis yang harus kita kerjakan, harus kita persiapkan. Dan setiap rencana selalu berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan dari setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Dan kita berharap dengan segala persiapan itu, semua rencana itu berhasil dilakukan. Dan kita mengerjakannya dengan penuh antusias, penuh dengan keberanian. Tentunya kita sudah memikirkan tantangan, ancaman, peluang, dan hambatan dari setiap rencana tersebut. Dan kita harus punya keberanian juga untuk sewaktu-waktu cara kita mencapai rancangan itu untuk diperbaiki, dikoreksi, atau juga kita berupaya untuk menggantikan kalau hal-hal tersebut akan merusak tujuan yang mau dicapai. Bapak, Ibu, Saudara di dalam Kristus, di dalam ayat-ayat yang sudah kita dengarkan dan kita dapat renungkan secara menyeluruh, kita mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang memberikan kepada kita firman yang menjadikan kita mengerti rancangan Tuhan di balik seluruh karya penciptaannya. Di dalam seluruh karya penciptaannya, kita mengetahui bahwa pusat dari karya ciptaannya, alam semesta ini, ialah bumi. Dan pusat dari perhatian Tuhan di atas bumi ini ialah manusia. Dan terlebih khusus di antara manusia, pusat perhatian Tuhan yang akan menerima secara langsung firman Tuhan untuk mengerti rancangan Tuhan ialah umat Tuhan. Umat Tuhan akan mendengar, memperhatikan setiap rancangan Tuhan. Dan kita tahu di dalam seluruh Alkitab yang adalah firman Tuhan telah dirancang sedemikian sempurna. Dari mulai kisah penciptaan, kisah adanya kejatuhan, kisah adanya penebusan atau restorasi, dan kisah adanya penyempurnaan. Tentulah Tuhan tidak mengendaki manusia itu jatuh dan rusak di dalam kehidupannya. Tetapi karena manusia diciptakan sebagai ciptaan yang memiliki kebebasan, maka manusia mungkin bisa melakukan suatu ketidakbenaran di hadapan Tuhan. Dan kenyataannya, Adam yang mewakili kita telah melakukan hal tersebut, sehingga kita sebagai ciptaan
yang ada di dalam Adam juga ada bernatur dosa. Namun demikian, rancangan Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah ada satupun yang dapat menggagalkannya. Tuhan setia pada rancangan yang kekalnya dan selalu memberikan kepada manusia daya tarik, kekuatan untuk manusia kembali kepada rancangannya. Di dalam konteks masyarakat bangsa Israel dan orang-orang Israel yang secara jelas kita tahu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Tentu di antara banyak orang-orang Israel, ternyata ada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, melakukan kejahatan. Tetap Tuhan mengasihi bangsa Israel. Ada umat Israel yang sisa, yang disebut kaum remnant. Dan mereka tentunya mendapatkan suatu peringatan, dorongan, tuntunan untuk kembali masuk ke dalam rancangan Tuhan. Tuhan menghukum orang-orang Israel yang melakukan kejahatan dengan apa yang terjadi di dalam kerajaan Israel. Hancurnya kerajaan Israel Utara tahun 722 sebelum Masehi dari kerajaan Asyur yang dipimpin oleh Sanherib, dan juga tahun 586 sebelum Masehi yang dipimpin oleh kerajaan Babel oleh rajanya Nebukadnezar. Tuhan juga menghukum orang Israel yang melakukan kejahatan itu dengan membuang mereka ke Babel, dan akhirnya tahun 400-an lebih bangsa Israel dikembalikan setelah 70 tahun berada di pembuangan. Namun tidak semua orang kembali kepada Tuhan melalui apa yang sudah Tuhan nyatakan. Allah telah mengutus para nabinya untuk mengingatkan umatnya untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi kekerasan hati manusia, keinginan daging manusia, keangkuhan hidupnya yang membuat mereka sendiri menolak apa yang Tuhan sudah rancang. Apa sesungguhnya rancangan Tuhan? Di ayat 11 dengan jelas Nabi Yeremia memberikan kepada kita pengajaran dari firman Tuhan yang dikatakan bahwa Tuhan Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya. Tuhan menyatakan rancangannya. Rancangan apa yang ada pada Tuhan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera itu merupakan suatu aktualisasi yang akan diwujudkan melalui dua hal, yaitu pelaksanaan daripada penata layanan kita di dalam bumi ini maupun proklamasi iman kita di hadapan banyak orang. Rancangan damai sejahtera yang ada pada Tuhan dinyatakan. Rancangan damai sejahtera itu bagaimana diwujudkan, yaitu dengan kita tahu bahwa kata shalom, damai sejahtera, itu berkaitan dengan integrasi hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan Allah. Tuhan mengendaki adanya kedamaian hubungan dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri. Damai sejahtera itu hanya mungkin terjadi dari inisiatif Tuhan Allah, dan kemudian inisiatif itu diaktualisasikan melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang inkarnasi menjadi manusia, yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga dan akan datang. Damai sejahtera itu terwujud melalui Yesus Kristus. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa damai sejahteranya yang Dia karuniakan kepada kita itu adalah damai sejahtera yang tidak sama dengan dunia. Jadi ini adalah suatu pembaharuan relasi, pembaharuan daripada hubungan kita dengan Allah yang tadinya sudah putus karena kita sudah berdosa dan Tuhan murka. Dan di dalam damai sejahtera itu Tuhan Yesus merelakan dirinya, inkarnasi, dan mati di atas kayu salib, dan dengan darahnya yang kudus kita menerima pengampunan, menerima pendamaian, dan mendapatkan damai itu, yaitu kembalinya, pulihnya hubungan kita dengan Allah. Dengan adanya pemulihan hubungan kita dengan Allah, maka kita melanjutkan apa yang Tuhan kehendaki untuk setiap orang pilihan. Yang pertama ialah kita mendamaikan diri kita dengan diri kita menerima apa yang Tuhan karuniakan. Yang kedua, kita mendamaikan diri kita dengan sesama di sekitar kita, baik keluarga kita, kerabat, saudara, masyarakat di sekitar kita. Yang ketiga ialah kita berdamai dengan lingkungan di mana kita berada. Kita memulai lagi kembali apa yang diperintahkan Tuhan untuk menjadi penata layan. Penata layan yang sesungguhnya di mana kita mengelola bumi dengan segala isinya dengan kemampuan yang Tuhan karuniakan,
fasilitas dan kompetensi yang Tuhan sediakan, baik akal budi kita, kekuatan tenaga kita, semuanya harus kita gunakan untuk mengelola bumi, sehingga melalui pengelolaan bumi yang baik, yang benar, yang terarah, terbentuklah suatu pengertian yang mendasar bagaimana kita menjadi manusia yang sesungguhnya. Nah, itu adalah bagian yang keempat, damai sejahtera. Jadi dalam konteks ini rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi kecelakaan akan terjadi kalau kita tidak berada di dalam rancangan damai itu. Artinya tiap-tiap orang yang tidak masuk ke dalam rancangan damai sejahtera Tuhan akan dapat mengganggu apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Tetapi Tuhan tidak akan terganggu. Karena apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dan tidak ada satu inci pun yang tidak milik Tuhan. Tuhan selalu menyatakan kuasa dan kehendaknya agar rancangan damai sejahteranya teraktualisasi, terlaksana di dalam setiap diri orang-orang percaya, baik secara pribadi maupun secara komunitas. Dan kita tahu dengan rancangan damai sejahtera yang dari Tuhan yang dapat kita terima dan kita hidupi sampai akhir hidup kita, dan dilanjutkan bukan hanya di dalam langit dan bumi yang sekarang ini, tapi nantinya dilanjutkan di dalam langit dan bumi yang baru. Jadi rancangan damai sejahtera Tuhan itu bukan hanya bicara tentang kekinian, tetapi juga bersifat eskatologis. Dengan pengertian ayat 11 ini, akhirnya kita sadar betul tanggung jawab kita sebagai orang percaya, tanggung jawab kita sebagai makhluk berpikir, tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial, tanggung jawab kita sebagai makhluk berbudaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, tidak mudah memang untuk bisa punya kesehatian dengan rancangan Tuhan. Itu sebabnya di ayat 12, 13, dan 14, Tuhan menyatakan dirinya, membuka hatinya, dan mempersilakan kita untuk berseru, berdoa, mencari Tuhan, dan menemukan Tuhan. Ini lagi-lagi adalah anugerah yang mendahului anugerah. Artinya, kita tidak mungkin bisa berseru, berdoa kepada Tuhan, kita tidak mungkin mencari Tuhan, kita tidak mungkin menemukan Tuhan, menanyakan Tuhan tentang rancangan-rancangannya itu, kalau bukan Tuhan yang terlebih dahulu memberikan kepada kita anugerahnya. Dan ketika kita bisa datang kepada Tuhan, itu anugerah. Dan anugerahnya itulah yang menolong, menuntun, mengarahkan kita mengerti rancangan Tuhan, di mana rancangan Tuhan itu sendiri adalah anugerahnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tentunya ada hambatan, ada tantangan ketika rancangan Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita dan akan kita lakukan. Tantangan yang pertama adalah keegoisan kita. Tantangan kedua adalah setan dan si jahat yang selalu mencobai dan mengganggu kita. Tantangan ketiga adalah orang-orang dunia yang jahat yang bisa saja ada di sekitar kita. Bisa saja mereka beragama seperti agama kita atau memiliki kemampuan intelektual seperti kita atau lebih daripada itu, tetapi mereka tidak di dalam rancangan Tuhan. Tantangan-tantangan itu merupakan peluang-peluang yang baik untuk kita melakukan dengan sungguh-sungguh rancangan damai sejahtera Tuhan. Terhadap setan tentu kita harus tegas mengatakan enyah dari hadapan kita. Terhadap orang-orang dunia, bahkan orang-orang munafik yang beragama itu, kita harus menunjukkan cinta kasih. Kita memang akan mengalami kesulitan dan kesusahan ketika rancangan damai sejahtera itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Tetapi dengan kekuatan, kuasa, dan kasih dari Tuhan Allah, kita akan terus menjadi seorang pemenang. Sampai akhirnya rancangan Tuhan atas kita, atas dunia ini, itu dapat kita lihat dan kita saksikan. Karena kita tahu di dalam Tuhan segala sesuatunya dapat dikendalikan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, selain tantangan dan peluang, kita tahu juga hambatan yang paling besar adalah cinta diri. Itu sebabnya Kristus mengatakan sangkal diri, pikul salib. Mengapa? Kita seringkali mencoba untuk menilai semuanya itu berdasarkan kapasitas kita. Kita punya kapasitas, kita punya kompetensi, tapi ingat itu terbatas. Itu sebabnya selalu memohon hikmat, kekuatan, pertolongan dari Allah, dari Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, maukah Bapak Ibu menikmati rancangan damai sejahtera Tuhan? Secara pribadi, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah kehidupan komunitas dan setiap pekerjaanmu? Jika mau, mari kita sama-sama menikmati rancangan damai sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar, untuk setiap renungan yang boleh kami perhatikan. Kalau ada hal-hal yang Hamba-Mu sampaikan yang tidak tepat, Engkau singkirkan dan lenyapkan dari pikiran kami. Tetapi kalau itu adalah kebenaran-Mu, kiranya Engkau tanamkan di dalam hati pikiran kami, dan kami mau menikmati rancangan damai sejahtera. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Pimpin sertai kami untuk menikmati rancangan damai sejahtera. Terpujilah Tuhan Yesus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.